Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Kabupaten Goa tipu kasir toko makanan. Modusnya pura-pura kenal pemilik toko. Ratusan orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar terkait kasus narkoba. Sekelompok anak muda menyulap sampah jadi produk siap jual. Cuan pun berlimpah. Kita ke berita pertama, seorang perempuan terduga pelaku penipuan ditangkap petugas Polres Goa. Pelaku diduga melakukan aksinya di sejumlah kabupaten dengan cara mengaku kenal dengan pemilik toko, kemudian mengambil semua nota dan uang penjual. Bos, oh enggak ada. Ke mana? Padahal saya tadi di jalan. Mengaku mengenal pemilik toko, aksi perempuan berinisial PR ini cukup meyakinkan seorang kasir sebuah toko makanan di wilayah Kabupaten Maros. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menghubungi pemilik toko, lalu dengan dialog yang meyakinkan, pelaku lalu meminta uang penjualan dan nota pembelian. Setelah mendapatkan uang, pelaku pun langsung kabur. Dalam penyelidikan polisi, pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Palu Barat, Sulawesi Tengah setelah buron selama 2 minggu. Sebelumnya, pelaku juga baru saja keluar dari penjara dengan kasus yang sama di Kota Makassar, Takalar, dan Kabupaten Goa. Menangkap pelaku penipuan, di mana pelakunya adalah seorang perempuan dengan inisial PR, di mana yang bersangkutan adalah residivis, baru keluar 1 bulan dari penjara yang Lapas Makassar, di mana sebelumnya telah juga melaksanakan tindakan tersebut di beberapa kota di Sulawesi Selatan ini, ada di Takalar, Goa, Makassar, termasuk juga Maros. Sedangkan untuk di Maros sendiri yang bersangkutan melakukan penipuan dengan cara datang ke salah satu toko yang ada di Maros, kemudian seolah-olah menelpon pemilik tokonya, kemudian di depan kasirnya, kemudian meminta uang sebesar 12 juta, dan kemudian setelah orang tersebut pergi dari tokonya, baru kasir itu menyadari bahwa yang bersangkutan telah ditipu oleh perempuan tadi. Kini pelaku harus kembali masuk tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Diimbau bagi warga untuk waspada dan berhati-hati dengan modus-modus penipuan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pria di Buakana, Rapocini mencuri uang kotak amal di dalam masjid. Berpura-pura sebagai jemaah yang akan sholat, pelaku justru menggasak uang infak diduga sebesar 3 juta rupiah. Sepintas pria ini sama seperti jemaah lainnya, masuk dalam masjid layaknya akan melaksanakan salat. Usai melakukan wudhu, bukannya sholat, pria berpenampilan rapi ini justru mengambil kotak amal dekat mimbar dan mencuri uang di dalamnya. Usai mendapatkan uang, pelaku pun lalu kabur. Aksi pembobolan ini terjadi di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Selasa 24 Juni lalu. Pelaku diduga melaksanakan aksinya karena memanfaatkan situasi yang sepi. Pas marbotnya itu masuk ke dalam, kasih bunyi radio masjid, pencurinya, pelakunya beraksi membawa masuk kotak itu, terus dibuka di sana, di samping masjid ini. iya, dengan TPQ. Oh gitu. Terus dia kuras uangnya, dia pakai sejadah untuk mengambil uang keluar dari masjid ini. Aksi pembobolan uang kotak amal sebesar 3 juta rupiah ini telah dilaporkan ke kantor polisi di Polsek Rapocini. Pengurus masjid berharap pelaku yang terekam jelas di CCTV dapat ditangkap dan kejadian pencurian ini tidak lagi terjadi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Masih terkait pencurian rumah ibadah,
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Toraja menggelar aksi untuk unjuk rasa di depan kantor Polres Goa. Massa meminta polisi mengusut dan menangkap pelaku pencurian yang dilakukan di gereja. Menggunakan mobil pengeras suara, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Toraja melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Toraja Utara Rabu siang lalu. Unjuk rasa ini dilakukan terkait pencurian di 4 gereja di Toraja yang belum terungkap. Massa meminta polisi bertindak cepat dalam mengusut kasus pencurian yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam keterangannya, polisi mengatakan sudah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi. Dan kasus pencurian di sejumlah gereja masih dalam proses penyelidikan. Berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Adapun tindakan kami sampai saat ini yaitu pertama, menerima laporan dari korban, yaitu dari pengurus gereja, mengambil keterangan beberapa pengurus gereja. Adapun untuk yang diduga ataupun yang dicurigai sebagai pelaku telah kami interogasi. Adapun untuk materi pemeriksaan, materi penyelidikan akan kami sampaikan berikutnya. Terkait dengan Ratusan orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar terkait kasus narkoba. Para tersangka ditangkap dalam operasi Antik Lipu 2025 selama bulan Juni 2025. Sebanyak 107 orang ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Makassar dalam pelaksanaan operasi Antik Lipu 2025 di Kota Makassar. Ratusan orang yang sudah ditetapkan tersangka ini terdiri dari 102 wanita dan 5 perempuan. 10 diantaranya merupakan bandar, 27 pengedar, dan sisanya adalah pengguna narkoba. Barang bukti yang disita terdiri dari 10 kg sabu, 1,4 kg ganja, dan 47,5 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga menyita lebih dari 11.000 pil mepedron yang diindikasi sebagai jenis narkoba baru yang mulai beredar di Indonesia. Seluruh pelaku diketahui tergabung dalam jaringan internasional. Narkoba dipasok dari Cina, mulai Malaysia dan Kalimantan sebelum akhirnya disebar ke Makassar melalui jalan laut dan darat. Bandarnya ada sekitar 10 dan pengedarnya sebanyak 27 orang, sisanya adalah pengguna. Jenis barang bukti yang telah kami sita yaitu ada 10 kg sabu, lalu 11.854 kg mefedron, ganja 1,4 kg dan tembakau sintetis 47,5 gram. Para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang narkotika, sementara untuk bandar dan pengedar diancam pidana minimal 6 tahun dan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.